Kan ternyata yang inilah yang disembunyikan. Karena kita tahu ini kan gugatan 2 ini yang sebelumnya sudah dicabut. Bisa juga masuk kategori kalau kita mau katakan Bang Edi, inilah yang dikategorikan contempt of court. Penghinaan terhadap kewibawaan dan harkat dan martabat pengadilan. Ya, tapi itu bisa juga isyarat, jangan lupa loh. Kalau sudah kekuasaan yang begitu memuncak, tidak tampak dikontrol lagi, itu akhir perjalanan kekuasaan itu sudah mendekati. Itu sakaratul maut. Itu seluruh peradaban lah, seluruh peradaban. Hitler begitu kuasa terlalu Hitler tumbang kan? Ya kan Bung Karno terlalu tumbang. Nah, saya kira ini jangan-jangan itu ya Allah memberikan jalan untuk terjadi perubahan yang revolusioner yang terjadi di Republik ini, karena memang kelihatannya carut marut ini agak susah diperbaiki secara mendasar tanpa perubahan yang mendasar seperti itu. Rakyat tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Sebab diamnya kita berarti kita membiarkan terjadi kezoliman, ketidakadilan. Ya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terpanah. Saya dengan Edi Mulyadi dari FNN dan saya punya tamu tapi di tempat dia. Karena kita kolaborasi. Tamunya tapi di tempat Bang Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, pakar hukum tata negara. Apalagi nih? Di Ahmad Yani Channel. Ahmad Channel dan Masyumi TV Channel. Jangan lupa itu. Jadi ini kita kolaborasi 3 channel sekaligus. Masih bicara soal prank nasional yang dilakukan oleh hakim-hakim MK ya. Mahkamah Konstitusi. Karena kita sebut prank sampai siang jam 13, jam 15 bahkan kita masih bereforia ditolak ya. Saya habis putusan yang 3 itu udah tenang aja, udah senang. Iya, saya sempat bikin podcast malah. Bahkan Bang Yusril Iza Mahendra kan tidak terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi Mahkamah Keluarga toh. Bahkan iya dia ngomong gitu, bikin podcast Jokowi yang akan jadi cawapresnya Prabowo ternyata jam setelah itu ya udahlah. Tapi setelah sekalian penonton Bang Edi Channel, Ahmad Yani Channel, ada Masyumi TV dan satu lagi tadi apa? Bicara. Kita prihatin betul-betul, tapi kalau saksikan Bang Yani, saya pakai ini, kita tetap di tengah keprihatinan kemarahan kita, tetap kita prihatin adalah rasa solidaritas kita kepada bangsa Palestina ya. Yang dijajah, dinistakan, dibantai bahkan, mohon maaf luar biasa. Bang, ini gimana nih? Saya ingat beberapa hari lalu di atas, Bang Yani ini ada kalimat yang saya suka, dia mengatakan begini, kalau MK meloloskan Gibran dengan segala dalih ya, entah mengubah umur atau menambah frasa atau sedang atau pernah menjadi kepala daerah, maka artinya MK sedang mengetes stok kesabaran dan kemarahan rakyat. Nah, ini konteksnya sekarang gimana nih? Ya, pada waktu yang beberapa hari yang lalu, Bang Edi ya, kita hampir lah, bukan hanya kita ya, hampir orang yang menggunakan sedikit saja akal sehat dan nuraninya tidak akan membayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ugal-ugalan seperti itu. Dan kita memang disuguhkan kenikmatan yang luar biasa dari pagi sampai siang. Jam 13 dan 15. Kenikmatan yang luar biasa toh. Tapi kan ternyata yang inilah yang disembunyikan. Karena kita tahu ini kan gugatan 2 ini yang sebelumnya sudah dicabut. Atas nasihat seorang hakim konstitusi. Saldi Isra. Seperti itu. Nah, tapi ternyata kita mendapatkan paparan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu dipaparkan dengan cukup jelas di dalam legal dissenting opinion-nya Arif. Kalau Saldi kan dia hanya menyatakan
terjadi inkonsistensi yang luar biasa. Ya, ada keanehan yang luar biasa. Tidak pernah dia temukan. Jauh dari nalar. Ya kan, selama dia menjadi hakim konstitusi 6,5 tahun. dalam beberapa menit sekelebatan itu kan berarti skip gitu kan. Sebenarnya dia sebut hitungan 2 hari saja. Kalau kayak itu saya ingat sekelabat itu kayak apa namanya, mungkin hobi bukan Kopinghu. Wah, ya kan. Kalau buke ya, lagi bergerak itu sekelabat ya kan. Pendekar bola es, Raja Wali Sakti udah kita sama lagi lah. Ini kan kayaknya seperti itu juga, toh. Nah, jadi lebih yang menarik gini Bang Edi. Nggak, tunggu sebelum masuk ke jauh-jauh. Tadi ini gugatan itu kan udah dicabut. Lalu dimasukkan lagi. Itu yang membuat si Arief Hidayat menyatakan telah menodai marwah MK, ya kan? Jadi buat main-main, sehingga dia tidak ngomong soal substansinya, tapi ini sudah mengubah menjerderai marwah. Oke, lanjut Bang Yani. Jadi gini, memang ini bisa juga masuk kategori kalau kita mau katakan Bang Edi, inilah yang dikategorikan contempt of court. Penghinaan terhadap kewibawaan dan harkat dan martabat pengadilan. Ya, cuman masalah penghinaan harkat dan martabat pengadilan ini dilegitimasi oleh hakim konstitusi yang berjumlah 5 orang tersebut. 5 orang, ya. Seperti itu. Ini kan kita kan terlena sesungguhnya karena di media sosial menyatakan gugatan ini sudah dicabut. Iya, sudah dicabut. Ya kan? Dan akhirnya kita menyatakan tinggal 4 gugatan lagi. Dari 7 ya? Dari 7 itu 4 gugatan itu gugatannya PSI, ya, gugatannya Garuda, gugatan dua wali kota yang ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi dan Lampung Selatan. Nah, tatkala pagi rally pembacaan seperti itu, saya lihat argumentasi yang dibangun oleh hakim konstitusi itu sudah sesuai dengan konstitusi, karena dia menitik beratkan betul dengan argumentasi apapun, dengan fakta-fakta sosiologis yang ingin disuguhkan itu. Tapi ini sesungguhnya ranahnya, kewenangannya pembuat undang-undang. Jadi saya kemukakan yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat runut ini, ada 2 pokok persoalan besar yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama kita bisa lihat apa yang dikemukakan oleh Arief. Ya kan, Arief itu kan mengemukakan peristiwa sesungguhnya yang terjadi di balik yang kita nggak tahu seperti itu. Apa yang tidak dibalik yang tidak tahu? Pada perkara-perkara yang lain, si Anwar Usman ini boleh nggak kita nyebut si? Boleh, boleh. Ya? Boleh. Si itu kan apa khusus itu? Saya takutnya nanti nggak apa-apa. Nah, ya. Nggak apa-apa. Nanti di show lagi, kenapa nggak lagi? Nggak apa-apa. Tenang aja, lanjut. Si itu menunjukkan seseorang. Kan, ya, itu kita tidak menghina kan? Ada juga si Kancil, ada juga. Si Kancil apa pada waktu anak kecil muncul. Canda mulu nih. Jadi Bang Edi, apa yang dikemukakan oleh Arief itu cukup menggetarkan kita bahwa ada sungguh apa yang terjadi. Jadi memang ini memang apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli, Mahkamah Keluarga itu terbukti. Iya, Mahkamah abal-abal, Mahkamah nepotisme, makanya begitu Jokowi tumbang kita bubarkan. Mahkamah konco-konco, Mahkamah kalkulator. Nah, apa yang suka mengkonfirmasi itu? Karena pada sidang sebelumnya, pada rapat permusyawaratan sebelumnya itu, pada waktu ditanya, pada waktu itu tidak hadir kan si Usman, Anwar Usman ini, saya selalu sih, Anwar Usman, ya hakim yang mulia itu tidak hadir dan dia mengkonfirmasi ketidakhadirannya, ya kan ke wakil ketua, dia tidak mungkin hadir karena akan terjadi konflik of interest. Keren, karena yang bakal ditenggarai itu apa itu? Kepentingan ponakannya. Nah, jadi memang menarik sebentar. Memang menarik kata penjelasan Saldi Isra dalam potongan dissenting opinionnya yang beredar ya di grup-grup percakapan, terutama juga di Twitter. Saldi Isra mengatakan pada perkara yang itu dari 9 hakim, 8 hadir kecuali Anwar Usman. Si tadi ya. Perkara 29 dia tidak hadir ya. Perkara 51, 55. Ketika mengadili perkara yang diajukan si Almas itu, yang menambahkan frase atau sedang atau pernah menjabat itu, kemudian sekelebatan tadi berubah. Sekelebatan dan dia hadir.
Dia hadir. Ya, Dan kan dia mempengaruhi dengan alasannya kayak gini, seperti itu ada yang berbohong. Begini loh, ada yang berbohong loh. Kenapa dia berbohong? Argumentasinya si Anwar Usman pada waktu itu saya tidak pernah menyatakan bahwa ada konflik interest. Bahwa saya sakit katanya, kurang enak badan. Jadi mungkin setelah dia minum jamu apa dulu yang kuat itu, yang ini Kuku Bima, ya kan? Mungkin setelah dia minum Kuku Bima sehat lagi dia hadir. Kuku Bima itu singkatan loh. Ya, apa? Kurang kuat bini marah-marah. Bercanda mulu. Jadi kelihatannya dia sehat pada waktu untuk memeriksa perkara yang adresnya, ada itu. Adresnya langsung ke Gibran loh. Adresnya itu yang digugat terus yang si anak mahasiswa atau pelajar itu langsung mengadreskan ke Gibran. Dan memang dalam jadi dia sehat langsung seperti dalam paparan di penjelasannya kenapa dia mengajukan itu karena dia kagum pada Gibran. Penggemar Gibran, kagum pada Gibran. Dan dia takut bahwa nanti Gibran kalau dengan ada pasal tersebut Gibran tidak bisa mencalonkan. Artinya jelas bahwa kehadiran Anwar Usman dalam rangka itu untuk kepentingannya Gibran tidak bisa dibaca lain kecuali dibaca untuk kepentingannya Gibran. Jadi Yusril terlampau cepat orgasme ya. Ya, saya nggak mau menggunakan bahasa itu. Saya ini ketua umum Masumin. Iya. Dengan buru-buru mengatakan tidak terbukti mahkamah keluarga ya. Itu yang pertama. Penjelasan Bang Yani tadi dia hadir untuk kepentingan keponakannya. Karena perkara itu kan jelas adres itu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita mau itu kan persoalan ya. Ini hiruk pikuk apa yang terjadi. Yang lucunya hakim yang selama ini 8 ya. 7 yang sudah menyatakan ini adalah ranahnya disebut pembuat undang-undang. Setelah Anwar Usman masuk kok berubah? Ada apa? Ya kan? Pertanyaan ada apa di balik berubah sekelibat itu? Kan ada dua kemungkinan. Ada tekanan, ancaman atau hadiah. Atau campur. Gue kasih hadiah, kalau nggak mau gue ancam. Kita kan bukan menuduh ya. Kita kan mengkira-kira ya. Tapi saudara sekalian menarik ketika Rocky Gerung bicara dengan teman saya Hersu Benarik. Rocky dengan sangat pedenya mengatakan bahwa kepergian Jokowi ke Cina pun dalam bagian dari skenario drama. Dia sebut drama itu. Seolah saya nggak tahu. Dramaturg. Saya nggak ikut campur. Matamu kalau kata Gus Nur. Sorry, jadi terlalu kasar. Tapi Rocky mengatakan bahwa Anwar menelpon Jokowi menjelang putusan dibacakan. Dia mengkonfirmasi. Jadi memang ini drama-drama yang sungguh-sungguh. Mengkonfirmasi ini kira-kira kita imajiner ya. Nah, imajiner dia mengkonfirmasi. Bahkan kalau kita baca aman ini putusan. Ya, mengkonfirmasi. Kalau kita baca Twitternya si manusia merdeka Said Didu, kepergian Jokowi ke Cina adalah untuk melaporkan kepada kakaknya putusan aman. Jalan mulus seperti itu. Sekarang kita ada cerita bla 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 tadi. Sekarang ke substansi ya. What next-nya dulu. Ya, saya mau bicara substansi. Masih ada substansi. What next dan substansi ya. Yang pertama yang harus kita persoalkan betul menurut saya ini menjadi catatan betul bahwa legal standing ini kok bisa diakui. Betul, itu penting. Pada waktu yang sama, kasus yang berbeda, legal standing yang namanya anggota DPD, saya mewakili 10 anggota DPD plus ketua DPD, legal standingnya Gatot Nurmantio dianggap tidak punya legal standing pada waktu menggugat presidential threshold. Jadi ini, PT ini bagaimana ini orang tidak punya kepentingan? Ini kan anak ini nggak punya kepentingan. Umurnya pun belum mencukupi, kalaupun untuk 35, dan dia juga tidak digadang-gadang untuk menjadi cawapres seperti itu. Dia langsung menyebut ini kekagumannya dengan yang namanya Gibran. Artinya atas kuasa, apakah dia diberikan kuasa oleh Gibran untuk menggugat? Ini persoalan legal standingnya menurut saya ini sudah cacat. Tapi ini soal legal standing ini brutal sekali. Ya, ini cacat formal. Ini nggak punya legal standing secara akal warisnya nggak ada. Dia nggak berkepentingan dengan pencalonan. Dia cuma sekedar kagum, anak kecil segala macam. Dan yang kata Arif Hidayat sudah dicabut. Sudah dicabut itu. Sudah dicabut, diajukan lagi dan terima. Pada sisi yang sama ketika PT 0% itu ada pertama dulu banget Effendi Ghazali. Ada PKS, Sarah Partai, ada Rizal Ramli, ada Bulan Bintang, ada Refli partainya Harun. Oma Irama.
Ini profesor, doktor, tokoh-tokoh segala macam diabaikan begitu lupa sehingga tidak perlu dibahas karena tidak punya legal standing. Ini anak seperti ini sudah dicabut gugatan, dimasukkan lagi. Ini tunjukkan gini loh, kalau bahasa gua mau gini, gua mau apa loh, gua mau kuasa. Kalau saya kan gini, Mahkamah Konstitusi itu terlepas pungutan suaranya ada yang menang ini, tapi Mahkamah Konstitusi punya nilai-nilai dalam rangka menjaga etik. Saya kira perlu kita Mahkamah Konstitusi untuk dibentuk Dewan Etik. Dewan Etik ini. Enggak. Jadi kalau enggak gimana? Bubarin. Oh ya, saya setuju kalau itu bubarin. Dewan Etik bubarin. Oke, sekarang kita what's next-nya ini ya. What's next ya? Pertama kalau menurut saya balik ke pernyataan Bang Yani di atas beberapa hari lalu. Ini Mahkamah Konstitusi sedang mengetes stok kesabaran dan kemarahan rakyat. Satu. Yang kedua, kemarin saya bicara dengan beberapa alumni ya, ex aktivis 98 dalam sebuah podcast. Mereka mengatakan akan menggalang perlawanan rakyat semesta. Ditambah lagi dong. Siapa lagi? Sore harinya mantan pendukung setianya Jokowi yang disebut dengan petisi Juanda. Petisi Juanda. Oh, itu banyak itu. 125 orang. Saya dapat. Ada Gonoan Muhammad. Betul. Ada Tudung Mulia Lubis. Betul. Ada Ikra Nusa. Betul. Terus Ada Denny Siregar masuk juga. Ada Denny Siregar. Usman Hamid yang membacakan kan? Ya. Ada Faisal Basri. Iya, betul. Ada 125 tokoh seperti itu. Betul. Yang menyebut adalah piagam atau deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Istilah dia deklarasi Juanda. Maklumat Juanda. Reformasi sore. Kembali ke titik nol. Iya. Oke, terus lanjut Bang. Jadi perlawanan ini saya kira sebentar lagi para guru besar juga akan mengeluarkan 215 ya. Oke. Karena kita tidak perlu mempunyakan akal sehat yang besar, yang banyak, cukup kecil aja kita punya itu pasti kita protes terhadap hal seperti ini. Tapi Bang Yani, dari pengalaman yang sudah mau petisi, mau si tidak percaya, sekarang maklumat, bahkan aksi-aksi jalanan pun, mohon maaf ya, nggak ngaruh. Orang-orang ini emang gue pikirin, lu mau demo sampai malam, gue mau lebih suka jalan-jalan sama artis ke naik LRT. Lu mau ngapain, gue lebih suka bikin konser di IKN. Gimana? Nggak ngaruh ini gimana? Ada gini, Bang Edi, kalau menurut saya keputusan ini belum bisa dilaksanakan. Oh gitu ya? Iya. Kenapa dia belum bisa dilaksanakan? KPU tidak bisa serta-merta merespon akan melaksanakan. Karena ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi hanya menambah menambah norma baru. Yang norma baru itu harus diundangkan dalam bentuk undang-undang. Ya kan? Oleh karenanya keputusan ini harus segera ditindaklanjuti oleh DPR. Persoalannya DPR kan lagi reses. Dan waktu tinggal pendaftaran? Pendaftaran kan tinggal batas waktunya mulai hari Kamis 18. tanggal 19 sampai 25. Cuma sepekan ya? Pekan. Mungkin nggak bikin? Ya orang reses kan nggak mungkin masuk. Reses itu kan sudah terjadwal. Ya. Satu. Atau bisa jalan keluarnya Pak Jokowi dong, jangan tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Buat perpu untuk memfasilitasi. Ya. Al-ihwal kegentingan yang sangat memaksa dong. Kan kita kasih jalannya. Ini ponakan anak gua harus jadi wapres. Jadi kita bikin perpu kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa. Jadi kalau tidak ini cacat formil. Jadi cacat prosedural. Ketika Saldi Isra menyatakan pendapatnya pun dia mengatakan bahwa apakah ini langsung berlaku atau tunggu 2029. Nah, Saldi Isra pun mengatakan begitu. Ya, ini bisa berlaku kalau dia sudah menjadi norma. Ya. Norma itu dua cara, bentuknya melalui legislative review atau melalui perpu. Sepanjang itu tidak dilakukan maka itu tidak bisa diserta-mertakan. Jadi saya ingin mengajak debat, menantang debat, siapapun lah hukum ahli tata negara yang menyatakan ini bisa berlaku seketika. Terlalu banyak kita menginjak-injak konstitusi. Seharusnya dinormalisasikan kembali dalam bentuk seperti itu. Katakanlah begitu, yes, secara hukum tata negara. Saya yang takutnya bukan yesnya Pak Edi, takutnya ini gunjang-ganjing yang lama, lalu nggak terjadi digodok, ya kan? Karena belum siap. Batas waktu yang belum siap ditunda. Mengeluarkan perpu juga, perpu penundaan pemilu. Jadi hidden agenda, jangan lupa perpanjangan. Ya kan, 3 periode perpanjangan atau penundaan itu masih hidup dia, bukan 3 periode perpanjangan jabatan 3 tahun atau penundaan pemilu.
Oke, balik ke soal tadi yang tadi bahwa secara hukum tata negara tidak bisa segera dieksekusi. Saya menyatakan tidak bisa. Kenapa? Karena secara mandat Undang-Undang Dasar MK bukan pembentuk norma. Nah, tapi saya ingin merujuk kalimatnya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu mengatakan rakyat itu bingung melihat para tokoh bangsa, tokoh nasional yang masih halusinasi seolah-olah para tokoh itu berpendapat seolah-olah Indonesia itu masih negara hukum. Negara hukum, pasal, perundangan, padahal prakteknya penguasa bolak-balik nabrak hukum, nabrak perundangan, semau-maunya dia. Jadi halu ini. Nah, yang tadi kan bagus betul, tapi kalau yang kuasa gua mau jalan mau apa lo? Suka-suka lu lah ya. Suka-suka gua. Suka-suka gue. Gimana tapi tuh? itu bisa juga isyarat, jangan lupa lo. Kalau sudah kekuasaan yang begitu memuncak, tidak tampak dikontrol lagi, itu akhir perjalanan kekuasaan itu sudah mendekati. Oh, itu sakratul maut. Itu ngeri kali tuh. Ya, Bang Abdullah Yahmawa pernah ngomong begitu itu dalam konteks Musa dan Firaun itu. Seluruh peradaban lah, seluruh peradaban. Hitler begitu kuasa terlalu Hitler tumbang kan? Iya kan? Iya. Ya kan Bung Karno terlalu tumbang. Dan Firaun pada puncak kesombongannya dia mengejar sendiri kan dia bisa menyuruh pasukannya doang kan? Dia karena merasa sangat pede mengejar langsung puncak kesombongan. Nah, saya kira ini jangan-jangan itu ya Allah memberikan jalan untuk terjadi perubahan yang revolusioner yang terjadi di Republik ini, karena memang kelihatannya carut marut ini agak susah diperbaiki secara mendasar tanpa perubahan yang mendasar seperti itu. Oke, Bang Yani, di ujung cerita coba Bang Yani kasih closing statement untuk kita semua rakyat Indonesia. Udahlah, kalau pada pemerintah suka-suka lu lah, tapi buat rakyat Indonesia apa closing statementnya? Saya kira rakyat tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Sebab diamnya kita berarti kita membiarkan terjadi kezoliman, ketidakadilan, semuanya yang tidak baik itu. Ketidakadilan. Terutama pendukungnya capres ini, termasuk pendukungnya Ganjar loh. Pendukung Ganjar termasuk pendukungnya Anies. Oh ya, sebagai pendukung Anies gimana nih kira-kira nih? Coba. Saya mendukung Anies, saya kira kita seperti ini nggak bisa tinggal diam kan? Ya kan? Ini kan artinya ada cawi-cawi itu terbukti, cawi-cawi itu terbukti. Oleh karena itu mari kita rame-rame untuk mengunjuk rasa. Unjuk rasa itu mengekspresikan perasaan kita yang kecewa, perasaan kita yang marah dan lain sebagainya itu. Kita tunggu saja seperti itu. BMSI Kerakyatan itu sudah bikin statement tanggal 20 rakyat Indonesia diminta ikut berpartisipasi. Jadi keputusan ini keputusan yang paling memalukan. Menurut saya alangkah baiknya 4 orang hakim itu saya kira menunjukkan moral mereka tidak terima. Ada baiknya mungkin Salih Isra dan kawan-kawan mundur. Gitu kan. Top. Kita tunggu ya kan. Top. 4 orang itu. Top. Saldi, Wahidudin memang mau pensiun. Iya. Saldi, Wahidudin, Arif Hidayat, siapa satu lagi itu? Ini kalau nggak salah. Ada Hartoyo. Ya, yang sejak awal dia menyatakan bahwa perkara ini tidak layak seperti itu. Ya. Kita tunggu mereka untuk tindak lanjutnya. Atau sebaliknya, orang yang merusak MK, merusak harkat dan martabat MK, tendang keluar. Siapa yang tendang masalahnya? Oke, saudara sekalian, demikian obrolan dengan Ketua Umum Masyumi yang menggelora, partai sebelah ya, menggebu-gebu, dan saya kira banyak pelajaran yang disampaikan oleh seorang Ahmad Yani yang juga pakar hukum tata negara, bagus sekali. Cuman lagi-lagi saya mengutip Pak Amin Rais bahwa tokoh-tokoh semacam Bang Yani ini kan suka masih berhalusinasi seolah-olah Indonesia ini penguasanya ikut aturan dan hukum. Tapi ajakan terakhir bagus sekali, mari kita sama-sama menolak dengan mengunjuk rasa. Bagaimana teknis bentuknya segala macam, nanti kita konsultasi sama Ketua Majelis Syuro-nya. Pak Abdullah Yahmawa. Untung orang yang nggak ada di sini. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.